Indonesia Bahagiakan Santri ini Bang Rio adalah momen di mana santri benar-benar dimuliakan, santri benar-benar dilayani, dan santri benar-benar dibahagiakan dalam satu hari. Bersyukurlah. Ya. Kalianlah yang Allah pilih untuk menjadi pelayan mereka di antara ribuan anak muda lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ruang Sayuti, kembali lagi kita bersama podcast Ruang Sayuti. Tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya sudah bersama Ustadz Farid. Oke. Assalamualaikum Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mempunyai agenda yang akan kita laksanakan, selenggarakan dalam waktu dekat ini di Kota Batam. Acara yang bernama IBS, Indonesia Bahagiakan Santri. Nah, Indonesia Bahagiakan Santri ini flyer-flyernya sudah bertebar di mana-mana, saya lihat Ustaz, di story-story teman-teman muda Batam, pasukan-pasukan soleh Batam itu sudah bertebar. Masya Allah. Nah, apa sih ini Ustaz? IBS Indonesia Bahagiakan Santri ini seperti apa? Baik, terima kasih Bang Rio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bang Rio dan tim sudah memfasilitasi jalan dakwah ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat antum dan tim. Amin. Baik, sedikit saya menjawab apa sih itu IBS. Oke. Jadi mungkin netizen ya. Netizen ini banyak yang bertanya-tanya nih. Dan juga teman-teman kita di Batam. Benar. Kawan-kawan milenial Batam banyak yang bertanya, apa sih ini IBS? Apa sih ini IBS? Masih asing gitu loh. Kok tiba-tiba datang, tiba-tiba bergaung. Nah, kebetulan tuh Bang Rio, kemarin kami telah mengumpulkan silaturahim dengan volunteer orang-orang baik yang ingin berkontribusi, yang ingin mewakafkan dirinya untuk melayani, memuliakan dan membahagiakan santri. Sekitar ada 300 lebih lah Bang Rio, volunteer, anak-anak muda, orang-orang baik, abang kakak yang ingin mengambil bagian dalam proyek akhirat ini Bang Rio. Masya Allah. Oke. Apa itu IBS? Itu kan yang abang tanyakan. Apa itu IBS? IBS adalah Indonesia Bahagiakan Santri. Ada 3, Indonesia Bahagiakan Santri. Jadi Indonesia Bahagiakan Santri ini Bang Rio adalah momen di mana santri benar-benar dimuliakan, santri benar-benar dilayani, dan santri benar-benar dibahagiakan dalam satu hari. Oke, saya ulang kembali nih Bang Rio. Indonesia Bahagiakan Santri adalah ajang di mana memuliakan, melayani, dan membahagiakan santri-santri penghafal Al-Quran dan santri-santri yatim. Event tersebut adalah event yang pertama di Indonesia Bang Rio. Bukan pertama. Kita aja yang di Batam baru mendengar ya. Benar. Jadi bulan kemarin, bulan Juli Bang Rio. Bulan Juli itu kami alhamdulillah berangkat ke Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Kabupaten Kayong Utara. Itu kalau jaraknya dari kota Pontianak, kalau kendaraan jalur darat itu sekitar 10 jam sampai 12 jam. Saya melihat story Ustaz itu bersama Ustaz Luqmanul Hakim. Masya Allah ya. Kemudian kalau kita menggunakan jalur laut itu kurang lebih 10 jam Bang Rio. Tapi sampai pelabuhan, habis itu lanjut jalur darat lagi sekitar 1,5 jam. Itu adalah momen Indonesia Bahagiakan Santri yang kedua. Yang pertama kemarin di Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat juga. Dan alhamdulillah Batam mendapatkan amanah untuk melayani, memuliakan dan membahagiakan santri di tanggal 15 September 2024. Jadi Indonesia Bahagiakan Santri ini Bang Rio bulan depan ini akan berlangsung di 4 kota secara bersamaan. Batam. Kemudian Bekasi. Kemudian Karawang, kemudian Kabupaten Blora. Jadi di bulan September itu Bang Rio ada 4 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan ajang IBS ini. Akan tetapi di bagian Sumatera ini Batam lah yang terpilih menjadi tuan rumah. Jadi IBS ini secara umum adalah ajang di mana santri itu dimuliakan, santri itu dilayani, santri itu dibahagiakan Bang Rio. Itu sih secara garis besar
IBS itu adalah ajang di mana santri itu dimuliakan, santri itu dilayani, dan santri itu dibahagiakan. Dari 3 kata tadi Ustaz, menarik bagi saya. Oke. Mengapa santri dimuliakan? Mengapa alasan dibahagiakan? Oke. Dan mengapa Dilayani. layani? Oke. Nah, Baik Bang Rio, kenapa mesti anak yatim? nah, kenapa mesti anak yatim Oke. dan menghafal Al-Quran? Nah, ini juga. Oke, baik. Yang pertama, Mhm. pasti Bang Rio khususnya dan pada umumnya kawan-kawan semua, kita butuh Allah. Tentu Ustaz. Kita butuh Allah dan pasti Allah tak butuh kita. Itu alasan yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, kita ini Bang Rio tidak mau menjadi pendusta agama Allah. Astagfirullah. Di dalam Al-Quran Bang Rio, mungkin Bang Rio sudah hafal. Wah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di situ benar-benar ayat yang mengatakan Bang Rio. Mhm. Tahukah kamu siapa orang-orang yang menghardik Anak yatim. anak yatim? Jadi ketika kita menghardik anak yatim, kita sudah termasuk dengan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Maka itulah alasan yang kedua, kenapa kita mesti melayani, memuliakan dan membahagiakan santri. Kemudian alasan yang ketiga Bang Rio, kita ini ingin satu surga dengan Rasulullah. Benar ya? Oke, tentu. Di salah satu hadis Rasulullah Bang Rio, Rasulullah pernah mengisyaratkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Jadi posisi anak yatim dengan Rasulullah ini ibarat jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat. Maka barang siapa yang memuliakan, melayani dan membahagiakan santri, maka insya Allah dengan izin Allah akan satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Kemudian, kenapa mesti penghafal Al-Quran? Di hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian bukan seorang presiden, mohon maaf, anggota DPRD, gubernur, wali kota, bupati dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah sudah jelas mengatakan man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran Dan kemudian mengajarkannya. Maka kita tak boleh berpikiran, oh ini dilayani aja, ini dimuliakan aja, ini bahagiakan, apa sih keuntungannya bagi saya? Jadi Bang Rio, perlu kita tegaskan bersama. Jadi ketika kita memuliakan anak yatim, membahagiakan penghafal Al-Quran, melayani mereka, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan ganjaran pahala yang Masya Allah sangat luar biasa. Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika dia sholat, itu pahalanya akan tetap mengalir kepada kawan-kawan yang berkontribusi memuliakan mereka, melayani mereka dan membahagiakan mereka Bang Rio. Jadi IBS ini pencetusnya adalah Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kemudian gerakan infak beras. Nah, gerakan infak beras ini Bang Rio adalah gerakan infak beras yang mengalurkan berapa ton beras setiap tahunnya untuk disalurkan kepada santri yatim dan penghafal Al-Quran. Dari beras itulah mereka menghafal Al-Quran. Dari beras itulah mereka belajar agama Allah. Maka kawan-kawan yang ikut serta dalam memuliakan, membahagiakan dan melayani santri ini akan benar-benar mendapatkan ganjaran dari Allah Bang. Masya Allah. Pahala yang sebesar-besarnya. Ustaz, siapa sih Ustaz orang-orang di balik layar IBS ini? Baik, Indonesia Bagian Santri ya. Jadi memang Masjid Kapal Munzalan ini Bang Rio itu memang pusatnya di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat. Jadi memang ketika saya di sana Bang Rio, sedikit bercerita pengalaman. Tentu, silakan. Jadi masjidnya itu tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Sedang lah ya. Tidak terlalu mewah, tak juga terlalu sederhana. Akan tetapi ketika kita berada di sana, ada kenyamanan tersendiri yang hadir pada saat itu. Makanya kemarin pas ada info balik, itu benar-benar rasanya berat banget untuk meninggalkan Kalimantan Barat. Ya, Masya Allah, tak bisa. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kembali ke sana. Amin, amin. Siap. Itu sih gambaran singkat apa itu IBS. Nah, akan seperti apa Indonesia Bahagiakan Santri ini akan dilaksanakan di Batam nanti Ustaz? Program-program apa saja? Oke, siap Bang. Apa saja yang akan dilaksanakan di Oke, jadi insya Allah tanggal yang masuk sampai hari ini itu pada tanggal 15 September 2024. Lokasi depan, ya? sampai saat ini itu bertempat di pelataran Masjid Agung Batam Center. Agenda besar pertama yang dibuat
untuk tahap pertama ini kita masih mendata 500 santri. 500 santri yang ada di Tapi Batam. ketika kita melihat kondisi dan situasi di lapangan Bang Rio, memang kayaknya 500 santri ini masih sedikit lah. Sedikit untuk pelataran Masjid Agung yang sebesar Benar itu. Bang. Karena total santri mitra kita, maksudnya mitra GIB ini, Gerakan Infak Beras ini, itu sekitar 4.000-an santri lebih Bang Rio. Nah makanya insya Allah mudah-mudahan kami minta doanya, mudah-mudahan sekitar 50% lah yang insya Allah kita akan undang di Indonesia Bahagiakan Santri di Batam Bang Rio. Itu sih. Ustadz, ini kalau misalkan agak sensitif boleh dijawab atau tidak. Oke. Indonesia Bahagiakan Santri ini dari yang Ustadz bilangkan tadi itu sepertinya akan membutuhkan dana yang Benar sangat besar. Bang Rio. Bagaimana sih donatur peran-peran donatur di balik Indonesia Bahagiakan Santri ini, Ustadz? Oke Bang Rio. Jadi memang kami itu mempunyai tagline jangan bosan jadi orang baik. Nah, itu dia, jangan bosan jadi orang baik. Pertanyaan dari Bang Rio tadi, dari mana sih pendapatan ini dihasilkan? Yang pertama, saat ini kami telah menyebarkan 3 model voucher. Voucher yang berjumlah 25.000, Ya. voucher berjumlah 50.000 dan voucher yang berjumlah 100.000. Jadi cukup dengan 25.000 rupiah, Bang Rio sudah bisa memuliakan, membahagiakan dan melayani santri tersebut. Cukup dengan infak tersebut. Itu Bang Rio, itu dari pertamanya. Kemudian alhamdulillahnya banget ada orang baik yang tidak ingin disebutkan namanya itu sudah menyumbangkan LED, sound system, tenda dan semua perlengkapan yang dibutuhkan ketika acara. Itu ya alhamdulillah. Jadi untuk saat ini Bang Rio, kami hanya fokus untuk mencari hadiah untuk diberikan kepada santri dan makanan minuman yang untuk diberikan kepada adik-adik kita. Itu aja Mas Bang. Masya Allah. Tentu harapan kita Ustadz semuanya acara yang akan berlangsung spektakuler Amin ya Allah, ini bismillah. nanti memang acara-acara yang penuh berkah dan ini bukan hanya acara yang pertama dan terakhir ya, Benar. tapi ini akan berkelanjutan. ya akan kontinuitasnya akan selalu ada di Batam dan semoga kita orang-orang yang akan selalu terlibat dalam agenda-agenda baik Benar, seperti Bang. yang Ustadz bilangkan tadi. Makanya kemarin sempat saya sampaikan ke kawan-kawan Bang Rio, bersyukurlah. Ya. Kalianlah yang Allah pilih untuk menjadi pelayan mereka di antara ribuan anak muda lainnya. Ribuan anak muda lainnya. Bersyukurlah abang kakak semua ya bunda. Allah masih ingin pakai tenaga kita untuk hal-hal baik. Coba bayangkan ketika Allah sudah tidak ingin memakai tenaga kita untuk hal-hal amal soleh. Kita hidup di dunia ini Bang Rio bukan hanya untuk sholat, zakat. Itu memang kewajiban kita akan, tetapi di samping itu kita perlu amal soleh. Maka tagline kami, amal soleh itu diajak ikut, tak diajak nyusul. Itu dia Bang Rio. Amal soleh itu diajak ikut, tak diajak nyusul. Itu dia. Jangan lari. Nah, jangan lari, benar. Jadi memang kami sampaikan bersyukurlah kalian yang Allah pilih untuk berkontribusi melayani mereka di antara ribuan anak muda lainnya. Kalianlah, kita inilah yang Allah pilih untuk menjadi pelayan orang-orang, salah satu di antara banyaknya orang-orang yang Allah dan Rasulullah cintai. Itu sih Bang. Dan untuk santri sendiri, bagaimana kiprah para santri di Batam ini, Ustaz? Ketika kita melihat kondisi santri di Batam ini, memang benar-benar ada kemajuan Bang Rio. Banyak kemajuan ya. Dan kami di Gerakan Infak Beras itu Bang Rio masih butuh sekitar 40 ton beras untuk memenuhi kebutuhan santri-santri di Batam ini Bang Rio. Oh begitu banyaknya pondok-pondok pesantren karena di Batam begitu ini ya? banyaknya. Makanya kami mengajak nih kepada ayah bunda bang kakak yang ingin menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu memfasilitasi adik-adik yatim penghafal Al-Quran, itu boleh langsung menghubungi akun Paskas Batam. Jadi Paskas Batam ini Bang Rio adalah Gerakan Infak Beras. Jadi mereka menginfakkan beras, melayani santri-santri, mengantarkan beras ke pondok-pondok, ke pulau dan lain sebagainya. Dari situlah Bang Rio, memang ketika kita melihat santri-santri di Batam ini memang sangat luar biasa perkembangannya Bang Rio. Sangat luar biasa. Makanya memang kami masih butuh sekitar 40 ton beras untuk mencukupi kebutuhan beras santri-santri kita. Dan itu tonan beras itu didapatkan dari donatur yang ada di Benar Batam. Bang Rio. Makanya kami tuh membuka Gerakan Infak Beras
1.000 per hari didoakan ribuan santri. Masya Allah. Jadi cukup 25.000 sebulan. Ayah bunda abang kakak sudah berkontribusi untuk memberikan hadiah terbaik berupa beras kepada adik-adik santri penghafal Al-Quran. Sudah berjalan berapa lama ini program ini? Sekitaran 5 tahun lebih Bang Rio. Itu kemarin sekitar tahun 2019 di launchingkan. Dan insya Allah di bulan November insya Allah itu sudah masuk ke milad ke 5 tahun. Dan ini memang target dari Faskas ini semua santri? Atau... Iya memang santri penghafal Al-Quran yang mukim. Itu sih Bang. Oh makanya ada kawan-kawan yang saya lihat di beberapa story-story Ustadz dan kawan-kawan itu pakai kapal ya ke pulau-pulau. Itu dia Bang Rio. Jadi memang kita menyalurkan beras bukan hanya di kota. Bukan hanya di kota, tapi kita menginfakkan beras itu sampai luar, pulau luar di Batam. Bahkan kami start pagi, pulangnya sore. Untuk memberikan, menyalurkan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Nah, kalau kita tiru sedikit kata-kata tagline sebuah iklan produk itu mengalir sampai jauh. Itu dia. Mengalir terus. Itu dia. Itu sih Bang Rio. Sila Ustadz, apa nih pesan, ajakan, closing statement Ustadz Farid kepada semua pendengar kita, terutama teman-teman yang ada di Batam, orang-orang baik yang ada di Batam, Pak Ustadz. Baik, bismillah, izin Bang Rio. Ayah bunda bang kakak, hari ini kami dari penyelenggara Indonesia Bahagiakan Santri mengajak, merangkul ayah bunda sekalian, abang kakak untuk ikut berkontribusi, memuliakan, melayani dan membahagiakan santri penghafal Al-Quran. Sekali lagi kami mengajak kepada ayah bunda abang kakak untuk ikut berkontribusi dalam ajang pegelaran memuliakan, membahagiakan dan melayani santri yatim dan penghafal Al-Quran. Dengan cukup 25.000, 50.000 ataupun 100.000, ayah bunda abang kakak sudah ikut dalam program akhirat ini. Mudah-mudahan ayah bunda abang kakak sekalian dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Rio. Oke, teman-teman, itulah yang disampaikan Ustaz Farid tadi. Semoga kita semua bisa berkontribusi. Amin ya Allah. Dan juga kita mesti bisa hadir di acara tanggal 15 November nantinya untuk ikut serta bersama melihat bagaimana kebahagiaan para santri yang akan dibahagiakan oleh kawan-kawan dari IBS nantinya. Siap. Berkah selalu, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.